Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Iya teman-teman, jadi di video kali ini aku akan melanjutkan part 3-nya. Di part 1 dan part 2-nya kita sudah menggambar pemandangan dan kuda-kudanya. Dan di part ketiga ini aku mau menggambar airnya begitu ya. Jadi untuk di part ketiga ini kita akan melukis airnya dan kita akan melukis bayangan-bayangan kemudian sampai pada finishingnya ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu dengan eh, teknik melukis bayangan di dalam air atau melukis air, di sini aku perlu jelasin dulu sedikit tentang bayangan dan pantulan pada air ya. Jadi sebenarnya ada beberapa bayangan dan pantulan yang bisa aku jelasin, tetapi sebenarnya ini ada beberapa yang berbeda gitu ya. Jadi aku mengulik dari pelajaran fisika dan seni rupa. Jadi di dalam bayangan-bayangan itu sebenarnya kalau di dalam seni rupa ada tiga jenis bayangan. Kemudian ada di fisika itu ada beberapa jenis bayangan dan pantulan. Tetapi di sini aku sekaligus aja langsung aku rangkum jadi satu penjelasan ya. Jadi yang pertama ada bayangan atau pantulan nyata, yaitu bentuk bayangan yang sama dan sesuai dengan objek yang ada di permukaannya. Jadi apa yang kita lihat di atas, yang kita lihat di permukaan, itu kita gambar juga sesuai dengan apa yang ada di permukaan air itu gitu ya. Jadi kita gambar di air itu sesuai. Kemudian yang kedua ada bayangan semu, yaitu bayangan pada air dari objek di permukaannya yang membias karena air yang dinamis atau bergerak. Jadi bisa dibilang, bisa dikatakan ini kita menggambarnya cuman warnanya aja karena bayangan yang jelasnya itu eh, terbias karena gerakan dari air itu, yang gerak-gerakan misalnya kayak ada ombak atau ada eh, angin yang membawa air gitu ya, yang bergerak begitu, yang dinamis gitu. Otomatis kita membuatnya nggak sesuai dengan objek yang ada di permukaannya, jadi kita cuman buatnya lebih pada warna dan eh, sedikit ya, kita buat lebih membias lah begitu ya. Kemudian yang ketiga itu bayangan tembus. Nah, ini bayangan pada air yang tipis dan bening yang dapat memperlihatkan benda di sebaliknya, baik secara nyata maupun bias. Jadi memang misalnya di bawah air yang menggenang gitu, airnya yang tipis, yang sedikit, otomatis di bawahnya misalkan ada batu-batu itu tetap kelihatan. Atau ada percikan-percikan air yang percikan-percikannya itu tipis gitu ya airnya, otomatis objek yang ada di belakangnya itu akan terlihat gitu. Kemudian ada pantulan menyebar, yaitu pantulan cahaya atau warna yang didapat dari objek lain atau dari ombak lain yang terkena sumber cahaya langsung. Jadi misalnya ada eh, air atau em, ombak yang kena cahaya cahaya matahari begitu. Nah, itu terpantulkan ke air yang lain, ke tempat yang lain gitu. Jadi otomatis pantulannya itu jadi banyak begitu, pantulan airnya jadi banyak. Nah, di sini aku buat langsung pantulan-pantulan dan bayangan-bayangannya. Jadi nggak perlu aku dasarin dulu, jadi aku langsung aja menggambar sesuai dengan objek yang ada di atasnya gitu ya. Kita langsung mewarnai, misalnya yang mendekati warna pohon-pohon, otomatis bawahnya aku buat warna hijau. Terus ada warna langitnya juga, ada warna awan, ada warna kuda-kudanya juga di bawahnya itu menyesuaikan dengan objek yang ada di atasnya. Begitu. Dan untuk cahaya-cahayanya ini aku langsung aja ya, teman-teman. Jadi cahaya-cahayanya ini pakai pantulan menyebar tadi yang aku jelasin tadi. Jadi sebenarnya apa yang aku jelasin tadi itu kalian nggak bisa ngelihat di Google atau di pelajaran-pelajaran kalian di pelajaran fisika ataupun pelajaran seni rupa.
itu nggak sesuai karena itu cuman versiku aja yang diambil yang dikutip dari, pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian terima gitu di sekolah gitu ya atau di, tempat kuliah. Nah, kita langsung, bikin percikan-percikan airnya dan di sini aku buat, warnanya ini aku buat lebih transparan gitu ya dan kita bikin, eee, bayangan tembusnya juga kita menyesuaikan benda yang atau objek yang ada di belakangnya dan juga warna-warna yang ada di belakangnya kayak warna air yang sudah aku buat hitam itu otomatis itu juga kita buat di, percikan airnya gitu. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Dan teman-teman, mungkin aku perlu jelasin lagi untuk bahan dan medianya kalau teman-teman belum ngelihat di part 1 dan part keduanya. Di sini aku menggunakan bahan dan media yang biasa aja ya. Jadi bahannya aku menggunakan cat akrilik. Sebenarnya bukan cat akrilik murni yang aku pakai. Ini sebenarnya cat dinding, cat tembok ya. Mereknya Mowilek yang juga aku biasa gunain di video-videoku sebelumnya gitu. Dan untuk medianya di sini aku menggunakan kanvas Marsoto premium. Kalau untuk bahannya, kalau untuk catnya sebenarnya semua cat tembok itu mempunyai kadar akrilik ya, tetapi jumlah kadar akriliknya itu kan berbeda-beda. Nah, salah satu yang cukup tinggi kadar akriliknya itu ya Mowilek itu. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Untuk pembentukan percikan-percikan air, kalian sebenarnya bebas ya. Kalian sebenarnya bebas menyesuaikan aja dari bentuk gerakan dari si kudanya ini atau misalnya ada pijakan-pijakan dari kaki si kuda ini, otomatis kita juga bikin percikannya lebih hebat, lebih besar gitu ya. Dan untuk di bawahnya kalau misalnya ada percikan-percikan lain yang menyentuh air yang lain, otomatis kita juga bikin percikan-percikan juga gitu kayak. Nah, kayak di sini nih, ini sebenarnya percikan dari percikan gitu, bukan percikan dari si kudanya.
Oke, jadi setelah kita udah bikin, eee, airnya, di sini kita buat bayangannya ya. Kita buat bayangan dari percikan-percikan itu. Dibuat lebih gelap lagi di bawah dari percikan-percikan itu biar kelihatan percikan itu, bener-bener naik ke atas begitu. Untuk, pembuatan warna yang bias kenapa bisa jadi putihnya, nggak terlalu nyata begitu ya kita buat, airnya itu lebih banyak gitu apa namanya, waktu kita ngaduk cat, airnya itu lebih banyak gitu daripada catnya. Oke, kalau sudah selesai semua seperti ini, kita tinggal finishing aja, tinggal kasih tambah-tambah yang kurang-kurang, kemudian, kita kasih percikan-percikan yang kecil-kecil gitu, supaya lebih penuh gitu. Nah, ini juga salah satu finishingnya, kita buat burung-burung, burung-burung kecil supaya kelihatan lebih hidup, supaya lebih dinamis. Dan kalau sudah selesai baru kita buat nama, tanda tangannya. Kita buat watermark untuk lukisan kita. Buat kalian yang punya request apapun untuk dilukis, boleh komen di bawah dan komen sesuka kalian untuk mendukung channel ini. Kalau kalian suka videonya, klik like dan follow aku di Instagram @rafaelseno_art dan TikToknya rafaelsenoart. Dan juga subscribe di channel ini dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video-video terbaruku. Salam kuas, salam art people, salam budaya. Bye-bye. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm